ingin mensosialisasikan terkait disiplin positif yang sudah kami pelajari di pelatihan guru penggerak. Sebelumnya mungkin kita ice breaking dulu. Untuk ice breakingnya, ini saya dapat ilmunya dari pengajar praktik kami yang kemarin. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya sekali serentak. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali serentak. Kalau saya bilang sore, 3 kali serentak. Kalau saya bilang malam, tak boleh tepuk tangan. Harus, gitu ya. Oke, jadi kita coba saja yang pertama. Semua, saya mulai dari selamat pagi. Oh, tidak serentak. Ulang ya. Selamat pagi. Selamat malam. Oke. Kami minta Bapak Ibu fokus. Jadi kalau selamat malam itu ya. Oke. Seorang lagi sekali saja. Selamat pagi. Sore. 3 kali. Mas Ale, 3 kali. Mas Ale itu sakit takutnya salah. Sampai tidak ada suaranya. Tapi kelihatan sama saya dari depan. Itu namanya kalem. Kalem, oke, makasih. Jadi itu saja untuk speakingnya. Terima kasih karena sudah semangat sekali. Kita mulai saja untuk budaya positif. Budaya positif ini, untuk materi ini ada 6 materi yang kami pelajari. Ada yang pertama, selanjutnya saja. Nah, budaya positif ini ada posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Jangan salah, teman saya di satu kelompok guru penggerak menyebut segitiga prostitusi. Karena itu yang gampang disebut. Jadi jangan salah, namanya segitiga restitusi, not segitiga prostitusi. Oke, lanjut. Ini serius ini. Oke, ya kita mulai dari perubahan paradigma. Untuk perubahan paradigma ini kita biasanya menggunakan paradigma selama ini stimulus respon. Kemudian yang kita inginkan adalah menggunakan paradigma teori kontrol. Kita biasanya kan kalau ada aksi ada reaksi. Itu kalau dalam kimia namanya asas Aristotelian. Ya, reaksi reaksi. Atau sebab akibat. Di sini disebut stimulus respon. Nah, ini yang harus berkembang dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol itu ada berapa? Misalnya kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, kalau stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kontrol tentu saja memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang stimulus respon berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Kalau kita menganggap cara ini adalah benar, maka anak-anak kita meminta agar menggunakan cara tersebut. Jadi itu yang disebut dengan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu ini itu kan sudah menganggap sudah, cuma kalau dikontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita akan diminta untuk menanya kamu kenapa kok melakukan ini. Jadi seperti itu. Berikutnya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan seterusnya. Ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Kalau yang dari kontrol lebih mengedepankan kolaborasi. Kemudian stimulus respon kemudian berpikir menang kalah. Kalau yang teori kontrol itu win-win solution. Jadi semua menang-menang, tidak ada yang kalah. Jadi jangan sampai menganggap, oh kalau saya benar berarti kamu salah. Kan ada yang saya lihat di mana gambar ada angka 6, ada yang bilang, oh ini 9, oh ini 6. Itu kan kalau saya bilang 6 dan benar, berarti yang bilang 9 itu pasti salah. Padahal itu tidak, itu bisa win-win solution. Jadi semua menang-menang. Itu yang terkait dengan budaya positif. Jadi untuk budaya positif itu sebenarnya di sekolah kita
kita sudah banyak yang melaksanakan. Salah satu misalnya mengaji setiap pagi, kemudian waktu imsak menampilkan pidato bahasa Inggris, menampilkan pidato bahasa Arab, kemudian menjaga kebersihan. Apalagi di sekolah kita ini kebersihan benar-benar terjaga. Itu adalah budaya positif yang sudah dimiliki oleh sekolah kita. Kemudian berikutnya adalah ini menurut Stephen R. Ya, jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kitalah yang berubah dulu secara sedikit demi sedikit. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini dia. Kemudian yang kita lanjutkan disiplin dan motivasi. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terpikir dalam benak kita? Mengerikan. Nah, itu dia, mengerikan. Disiplin itu identik dengan hukuman, aturan. Jadi ini waktu disebut disiplin, kamu ini tidak disiplin. Jadi ada orang melanggar peraturan itu disebut tidak disiplin. Padahal seharusnya disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin, khususnya tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Memberi hukuman itu adalah alternatif terakhir untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian, jika kita tidak memiliki motivasi internal atau intrinsik, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Menurut Dian Gossen dalam bukunya menyatakan bahwa arti kata dari disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Ternyata jauh sekali pemahaman kita selama ini tentang disiplin dengan arti kata asalnya. Disiplina atau belajar artinya disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian alasan motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah yang terendah. Kenapa kita menggunakan helm? Takut ketemu polisi nanti ditilang. Itu kan paling rendah. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya misalnya rajin masuk karena senang. Nanti, kamu ini rajin, kamu ini begini. Itu adalah yang kedua. Dapat nilai bagus. Dapat uang. Kalau dapat uang, pembelajaran jalan ya. Kecuali kita iming-imingi anak untuk mengikuti KSN. Nanti kalau kamu dapat KSN, nanti bisa dipertimbangkan waktu masuk ke perguruan tinggi, kamu juga dapat uang, itu kan bisa. Jadi ini motivasi alasan yang kedua, ini yang menengah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling baik adalah motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ini artinya motivasi intrinsiknya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak disebut peraturan kelas? Karena seperti tadi Bapak Ibu, kenapa disebut keyakinan kelas? Karena begini, kalau kita menggunakan helm karena kita takut ketemu polisi nanti kena tilang, itu kan tidak ada motivasi intrinsiknya, tetapi ekstrinsik. Itu takut hukuman. Tetapi kalau kita yakin saya menggunakan helm agar kepala saya terjaga, agar keselamatan saya terjaga, maka tanpa ada maupun tidak ada polisi, kita akan tetap menggunakan helm. Makanya disebut keyakinan kelas. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diyakini oleh kelas kita.
Jadi tidak ada kata konsekuensi di sini. Tidak ada kata hukuman di sini. Oke, untuk keyakinan kelas. Nah, yang pertama untuk pembentukan keyakinan kelas. Kenapa? Jadi disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas karena keyakinan akan lebih memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada harus mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Untuk keyakinan kelas yang sudah saya buat, nah untuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, sifatnya harus umum. Tidak ditulis misalnya semua siswa memasukkan baju. Semua yang putri maksudnya. Jadi kalau di sekolah saya itu semua siswa tidak boleh berjilbab. Tidak boleh. Yang boleh berjilbab adalah siswi. Siswa tidak boleh berjilbab. Nah, ini yang pertama sifatnya harus umum. Kedua, harus berbentuk positif. Tidak boleh menyatakan tidak boleh. Jadi tidak harus dalam bentuk positif. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu kan kalimatnya negatif gitu. Jadi pada keyakinan kelas harus harus berbentuk positif. Kemudian jangan terlalu banyak biar anak-anak tidak sulit menghafalkan. Kebanyakan peraturan membuat anak-anak tidak tahu peraturan mana yang dia langgar. Terlalu banyak. Jadi di sini keyakinan kelas itu jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Kemudian yang keempat, tentu saja bisa diterapkan di sekolah kita. Jangan aneh-aneh buat keyakinan kelas itu. Kemudian yang kelima, semua warga kelas harus berkontribusi. Jadi di sini cara saya adalah pertama saya sosialisasikan. Oh, ini dia keyakinan kelas. Nah, sekarang menurut kalian keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Nah, silakan nanti saya kasih mereka kertas sticky note. Nah, mereka menuliskan. Kemudian kami ramu kembali, yang namanya anak-anak kan ada yang masih menulis tidak boleh. Nanti kami ramu kembali dan menjadi satu keyakinan kelas. Kemudian tentu saja keyakinan kelas itu harus kita tinjau dari waktu ke waktu. Jadi memang kalau ada yang perlu diperbaiki kita teruskan lagi. Dibuat secara secara lebih jelasnya ini dia. Yang pertama, menghormati sesama dan barang milik orang lain. Jadi kami tidak bilang tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Tidak ditulis seperti itu. Tapi menghormati sesama dan barang milik orang lain. Di sini menghormati sesama tentu saja yang tidak boleh bullying dan seterusnya. Jadi sifatnya umum. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ini sifatnya umum juga dan tentu saja bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi tidak dituliskan yang komisaris harus ini dan seterusnya, tetapi dibuat dalam bentuk umum. Kemudian apa lagi itu? Aktif mengikuti semua kegiatan sekolah. Itu juga umum sifatnya. Kemudian musyawarah untuk mufakat. Ini kalau kegiatan rapat itu menggunakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian apa lagi? Berkomitmen terhadap tugas. Jadi kalau ada tugasnya ya dikumpulkan tepat waktu. Jadi tidak dituliskan tugas dikumpulkan tepat waktu dan seterusnya. Tidak banyak, hanya kita buat secara umum saja. Kemudian yang terakhir, kerjasama, peduli dan saling membantu satu sama lain. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang kami buat di sekolah. Kemudian berikutnya kita ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pada intinya ada 5. Ada survival, ada fun, kemudian ada belonging, kemudian ada freedom, dan ada satu lagi power. Survival artinya bertahan hidup. Kemudian belonging itu cinta dan kasih sayang. Power itu penguasaan. Fun itu kesenangan. Kemudian freedom itu kebebasan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah, cara pemenuhannya ada yang negatif, ada yang positif. Itulah fungsi kita di sini untuk mengarahkan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Contohnya ada studi kasus nih Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar apa sebenarnya yang yang tidak terpenuhi sehingga Doni melakukan kegiatan ini? Kasih sayang, apa lagi? Penguasaan, apa lagi? Survival, apa lagi? Kasih sayang atau kita kasih, oke. Satu ya. Apa lagi? Power. Nah, ternyata kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di sini tergantung alasan si Doni. Waktu kita tanya, kamu kenapa kok ngambil bekal temannya? Saya lapar, Bu. Itu berarti untuk bertahan hidup atau survival. Jadi tergantung alasannya. Kemudian kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Oh, saya agar ibu guru melaporkan kepada orang tua saya. Jadi artinya dia untuk kasih sayang. Jadi kita kebutuhan ini kelima-limanya masuk. Kemudian kamu kenapa mengambil bekal temannya? Oh, karena saya merasa senang mengganggu temannya. Jadi fun. Yang power itu kalau dia merasa hebat, bisa mengintimidasi temannya, maka itu power. Kebebasan. Oh, kalau kebebasan itu misalnya dia bilang saya bosan sama bekal yang dikasih sama orang tua saya, masa itu saja. Itu artinya dia kebutuhannya adalah freedom. Jadi dari kasus ini tergantung apa alasan si Doni melakukan kegiatan tersebut, perlakuan tersebut. Bisa dia alasannya bertahan hidup, bisa kebebasan, bisa kasih sayang, bisa kesenangan dan kekuasaan. Jadi kita sebagai guru, posisi kita sebagai guru ada 5. Ada yang berposisi sebagai penghukum, ada yang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang berposisi sebagai teman, ada yang berposisi sebagai pengawas atau pemantau, ada yang berposisi sebagai manajer. Nah, ini dia. Kalau penghukum, kamu terlambat, push up. Itu posisi guru sebagai penghukum. Iya, dan penghukum ini bukan hanya fisik, juga verbal. Bodoh sekali kamu, masa itu saja nggak bisa. Kalau dia keberatan, tunjukkan kepintaranmu. Iya, saya kadang-kadang yang namanya kalau guru sering marah-marah itu kadang-kadang alasannya karena dia tidak siap ngajar di kelas. Misalnya ditanya, Bu Guru kalau ini maksudnya apa ya? Masa itu kamu udah bisa? Cari di buku. Jadi itu adalah bentuk penghukum. Bukan tergantung. Ya, posisi guru, posisi kontrol itu ada 5. Dan posisi penghukum adalah salah satu yang harus ditinggalkan. Ditinggalkan. Bukan ditingkatkan, ditinggalkan. Menghukum siswa kenapa? Karena dengan sering menghukum siswa anak-anak jadi berontak. Jadi itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini halus ya ngomongnya. Ya Allah nak, kenapa kamu terlambat? Nggak kasihan kamu sama Bu Guru, masa kamu saja? Nah itu disebut posisi pembuat rasa bersalah. Sehingga kalau posisi pembuat rasa bersalah, anak-anak merasa tidak enak. Merasa bodoh. Masa anak ini kamu tidak bisa? Halus, lagu nyakit. Makanya ada 5 posisi yang nanti saya kasih contoh-contohnya. Nomor 1 katanya Bu Kadar yang paling dominan. Ya, karena sekarang kita menghadapi anak milenial. Jadi memang harus kita yang berubah, bukan anak yang mengikuti kita, tetapi kita yang mengikuti perkembangan anak. Kemudian posisi teman. Untuk posisi teman ini ada positif negatifnya. Anak merasa nyaman bercerita dengan kita, tetapi karena saking nyamannya, dia tidak menganggap kita sebagai guru. Itu posisi teman itu. Biasanya guru bajang gitu. Biasanya guru bajang tuh seperti pengalamannya Mas Saleh.
sampai di sekolah yang isbai gitu. Pak Guru. Jadi itu karena kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kasih aja kita masuk. Jadi artinya mereka nyaman memang dengan kita, tetapi ya seperti tadi, karena saking nyamannya mereka tidak menganggap kita sebagai gurunya. Kemudian yang berikutnya adalah posisi pemantau. Ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini tidak dengan intonasi tinggi. Memang kenapa kamu terlambat nak? Catat, dia hanya mencatat konsekuensinya apa, misalnya skor, misalnya. Kemudian misalnya dia tidak memasukkan baju, kemudian catat dan seterusnya. Kemudian ada yang terakhir namanya posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang harus dimiliki oleh guru. Yang wajib ditinggalkan itu posisi 1 dan 2, posisi kontrol 1 dan 2. Untuk 3, 4, 5 boleh. Tapi yang jelas untuk posisi 1 dan 2 itu harus ditinggalkan. Contohnya ini Bapak Ibu. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, gitu. Jadi seperti itulah. Ini posisi penghukum ini. Nah, posisi penghukum. Nah, jadi tanyakan kepada diri kita, seandainya kita yang seperti yang diperlakukan seperti itu, bagaimana rasanya? Ini untuk refleksi kita. Jadi nih, untuk posisi penghukum. Kemudian akibatnya nanti kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang sampai saya bilang ada yang memasukkan batu ke dalam knalpot, itu adalah karena dendam. Bisa saja karena kita berposisi sebagai penghukum. Kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Seperti itu. Kamu sudah berjanji dan seterusnya. Dan biasanya saya juga sering pakai yang begini dulu. Enggak. Saya cocok yang begini. Artinya saya kalau ngomong tegas tempat tertentu, ngomong halus juga tempat tertentu. Jadi ada bilang saya tidak bisa dianggap ngomong halus. Enggak. Kalau menerima telepon, halo assalamualaikum. Nah, jadi itu kalau orang nomor tidak diketahui. Tapi kalau nomornya in aparat, jadi seperti itu. Berbeda cara ngomongnya, tergantung lawan bicaranya. Nah, ini dia akibatnya adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Jadi anak tidak cerita. Dia memendam. Jadi murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan cara penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi ada kasus-kasus misalnya bunuh diri itu karena dia ada yang terpendam, dia tidak bisa bercerita. Karena kalau mau cerita nanti takutnya bukannya solusi. Jadi untuk akibatnya adalah murid mengalami sanksi yang harus dijalankan. Jadi mereka dijelaskan konsekuensinya apa, karena mereka melanggar konsekuensinya apa. Kalau yang ini seperti saya bilang posisi guru BK. Posisi guru BK, mereka dijelaskan pelanggarannya apa, kemudian dikasih tahu sanksinya apa. Dan ini akibatnya murid telah mengalami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah dan seterusnya. Kemudian ada posisi sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan dan semoga bisa terlaksana. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid dan seterusnya. Jadi di sini untuk posisi manajer tentu saja harus buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan sekolah misalnya kalau untuk guru BK. Jadi misalnya yang tadi datang tepat waktu misalnya, nah itu kan ada keyakinan kelas yang dilanggar atau keyakinan sekolah yang dilanggar. Ini dia posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal
Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman. Kemudian fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya apa dan peraturannya apa. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu saja dengan bimbingan guru. Ini yang diharapkan. Semakin tinggi harapan, semakin besar kecewaan yang mungkin akan diterima. Kemudian lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi ini, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan seterusnya. Sudah panjang? Next saja. Nah ini tahap segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya ada anak kita yang berbuat kesalahan, kita panggil. Kita panggil, duduk di depan kita, terus kita tanya, "Nah, kamu tahu enggak kenapa Bu Guru panggil?" "Oh tahu Bu, saya berbuat salah." Nah, kita bilang di sana, "Oh Nak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu." Jadi pertama kita menstabilkan identitas anak dulu. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Menurut kamu kesalahan kamu apa? Nah, setelah pertama kita kasih tahu dulu kalau semua orang pernah melakukan kesalahan dan seterusnya, baru kita lanjutkan ke yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurutmu kesalahanmu apa? Nah, jadi mereka nanti tanya dan seterusnya, apa alasanmu berbuat itu. Jadi kita benar-benar diminta untuk, dan posisinya waktu menanyakan diharapkan tulus, tidak meninggikan suara, tidak berkaca pinggang, tidak menunjuk-nunjuk dan seterusnya. Setelah itu nanti yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Misalnya anak terlambat, misalnya setelah validasi, kamu kenapa terlambat misalnya. Nah, jadi di sini kamu ingat enggak keyakinan kelas yang telah kita bentuk? Nah, setelah itu seandainya nanti apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi di sini kita mendorong motivasi intrinsiknya. Jadi ini yang disebut segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tahapnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi pertama tentu saja Bapak Ibu harus buat keyakinan kelas dulu, dan harus memahami posisi kontrol kita, memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi dari tahu kebutuhan dasar itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan jika anak berbuat kesalahan. Itu saja Bapak Ibu terkait materi disiplin positif yang ada pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnawati, merupakan rekan kerja dari saudari Baik Rohmi Masdan pada musyawarah guru mata pelajaran kimia. Alhamdulillah dengan adanya forum MGMP mata pelajaran kimia, saya mendapatkan informasi terkait dengan guru penggerak, terutama bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah kami mulai dari keyakinan kelas, di mana sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, sehingga bagaimana caranya menanamkan budaya positif. Keyakinan kelas ini dibentuk oleh masing-masing siswa, sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia berada di kelasnya untuk mengikuti segala bentuk pelajaran yang ada di sekolah. Harapan saya ke depan adalah bahwa keyakinan kelas ini merupakan salah satu media yang akan membangun budaya positif di sekolah,
sekolah-sekolah kita untuk membentuk karakter anak-anak bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi ini, saya berani untuk menjelaskan kesalahan saya. Dikarenakan saya tidak dimarahi, tidak diberikan sanksi ataupun hukuman dan sebagainya. Namun diberikan pengarahan-pengarahan yang membuat saya sadar akan kesalahan yang saya perbuat, sehingga merasa sangat tidak enak jika kesalahan tersebut saya ulangi. Dan saya berharap semoga segitiga restitusi ini efektif untuk mengurangi tindakan pelanggaran oleh siswa maupun siswi yang terjadi di sekolah. Dan saya berharap semoga segitiga restitusi ini diterapkan dengan maksimal oleh Bapak Ibu guru maupun institusi maupun sekolah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih.